Februari 2023 dengan judul pembahasan Bersama Anaknya yang Kekasih. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu bersama kami, dalam nama Yesus, amin. Ayat tema kita diambil di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 16 dan 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman yang diucapkan kepada Yesus di sungai Yordan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, merangkul umat manusia. Allah berbicara kepada Yesus sebagai wakil kita. Dengan segala dosa dan kelemahan kita, kita tidak dibuang sebagai orang yang tidak berharga. Ia telah membuat kita diterima di dalam Dia yang dikasihi. Efesus 1 ayat 6. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 5 dan 6. Kemuliaan yang bersemayam di dalam Kristus adalah sebuah janji dari kasih Allah kepada kita. Hal ini memberitahukan kepada kita tentang kuasa doa. Bagaimana suara manusia dapat sampai ke telinga Allah dan permohonan kita dapat diterima di pelataran surga. Oleh karena dosa, bumi terputus dari surga dan terasing dari persekutuannya. Tetapi Yesus telah menghubungkannya kembali dengan alam kemuliaan. Kasih-Nya telah menyelubungi manusia dan mencapai surga yang tertinggi. Cahaya yang turun dari pintu gerbang yang terbuka ke atas kepala juru selamat kita akan turun ke atas kita ketika kita berdoa, memohon pertolongan untuk melawan pencobaan. Suara yang berbicara kepada Yesus berkata kepada setiap jiwa yang percaya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 105 dan 106. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus menjadi satu jaminan yang besar bagi kita. Ketika Dia datang ke dunia ini, satu teladan yang luar biasa yang telah Dia tunjukkan untuk kita ikuti, yaitu tentang baptisan. Ketika Dia berada di sungai Yordan, Yohanes Pembaptis telah membaptis Dia. Dan saat mana Dia dibaptis, ada satu suara yang terdengar yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini adalah merupakan satu fakta yang mana melalui Yesus Kristus memberikan satu petunjuk bahwa sebagai umat-umat Tuhan, pengikut-pengikutnya, kita harus mengambil satu kesimpulan bahwa di dalam Dia kita harus mengikuti akan semua apa yang Dia tunjukkan, apa yang Dia perintahkan, termasuk teladan, yaitu lewat baptisan yang kudus. Namun harus ingat bahwa baptisan yang diteladankan oleh Yesus adalah baptisan yang diselamkan. Sekali lagi, baptisan yang diselamkan. Oleh karena itulah yang dikehendaki Allah. Bahkan sesuai dengan bahasa aslinya, kata baptisan diambil dari kata Yunani yaitu baptiso, yaitu dimasukkan ke dalam air. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman yang begitu baik.
memberikan satu pelajaran yang sangat indah bersama anaknya yang kekasih, yaitu melalui Yesus yang telah menunjukkan satu teladan. Ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka dia dibaptis sesuai dengan apa yang telah diteladankan oleh Yesus, yaitu baptisan diselamkan. Bantu kami ya Bapa, agar boleh memahami akan apa yang Tuhan maksudkan untuk kita lakukan sebagai orang percaya di atas dunia ini. Bapa, biarlah Engkau akan sertai kami hari ini dalam semua kegiatan kami, rutinitas kami, terlebih di dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkati agar kami boleh mengingat, mengenal Tuhanlah pencipta langit bumi serta segala isinya. Terima kasih Bapa, sertai kami, lindungi kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai, kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.